Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai guru kita Abuya Syekh Saleh bin Muhammad bin Ali Basalamah, yang sama-sama kita hormati dan kita cintai sahibul bait, sahibul majlis, majlis al-mashhad, al-habib Ahmad bin Hasan al-Attas. Kita doakan keduanya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan mereka, Allah hadirkan keberkahan dan naungi dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Para habaib, para zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, para kiai, para asadiz, para tuan guru yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi hormat dan ta'zim saya, serta hadirin yang hadir pada kesempatan yang mulia ini di majlis yang penuh dengan keberkahan. Dan semoga kita mendapatkan naungan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta kita yang menurunkan rangkaian nikmat yang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Syukur yang kita persembahkan tanpa tepi, tanpa ada akhir-akhirnya. Syukur yang dalam setiap untayan kalimat syukur yang kita persembahkan kepada Allah masih membutuhkan ungkapan syukur berikutnya. Syukur yang Allah kabarkan dalam Al-Quran, yang membuat kita akan dijauhkan dari segala macam bentuk bala, musibah dan ujian. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 147, ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Kata Allah, wahai sekalian manusia, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah memberlakukan azab atas kehidupan kalian jika kalian mengarungi kehidupan kalian dengan berpegang teguh terhadap dua hal penting. Kata Allah, in syakartum wa amantum, jika kalian bersyukur dan kuat imannya. Artinya suatu desa, suatu kampung, suatu masyarakat, suatu negeri, suatu keluarga, hidup mereka akan aman-aman saja, akan dijauhkan dari segala macam bentuk bala, musibah dan ujian jika desa itu, negeri itu, kampung itu, atau keluarga itu, atau tiap-tiap manusia dalam hidup mereka mempersembahkan dua hal penting. Kata Allah, yaitu banyak syukurnya dan kuat imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa di dalam Al-Quran kata syukur itu terulang-ulang sebanyak 75 kali, berbanding sama dengan lawan daripada kata syukur, yaitu bala, juga 75 kali. Inilah mukjizat Al-Quran.
Seakan-akan Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya jika kita pandai bersyukur, maka Allah akan amankan hidup kita. Dan memang dua hal ini menjadi pegangan kita, banyak bersyukur dan kuat imannya. Dan itu kita belajar dari siapa? Dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang harus, sesuatu yang pasti, sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Bahkan di dalam Al-Quran kita akan temukan banyak redaksi ilahiyah di mana Allah subhanahu wa ta'ala menuntun kita sebagai hambanya untuk menghadirkan adab kita yang begitu baik di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari yang pertama kita perhatikan firman Allah di awal surat Al-Hujurat, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman. Kita lihat di dalam Al-Quran kurang lebih 90 ayat firman Allah yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Artinya jika kita merasa diri kita itu betul-betul beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, setidaknya kita memperhatikan redaksi Allah dalam Al-Quran yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, agar betul-betul kita menjadi hamba Allah yang beriman, yang benar-benar menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya panggilan Allah dalam surat Al-Hujurat tersebut, agar kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman tidak mendahulukan diri kita ketimbang Allah dan Rasulnya. Artinya jika kita dihadapkan pilihan antara keluarga kita atau Rasulullah, kita pilih Rasulullah. Jika kita dihadapkan antara anak kita atau Rasulullah, kita pilih Rasulullah. Pasangan hidup kita atau Rasulullah, kita pilih Rasulullah. Diri kita atau Rasulullah, kita tetap pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu perintah Allah dan wajib serta harus. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada sang Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada apapun setelah aku mencintai diriku. Dan ucapannya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu langsung dikoreksi oleh Rasul. Nabi katakan, bukan begitu wahai Umar. Yang engkau harus ucapkan adalah bahwasanya aku Rasulullah lebih jauh engkau cintai ketimbang apapun, bahkan dirimu sendiri. Dan itu menjadi barometer atau ukuran keimanan. Sebagaimana sabda Rasul, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak beriman seseorang, kata Nabi, sampai aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih jauh dia cintai ketimbang orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Dan sabda Nabi ini diperkuat oleh firman Allah surat Al-Hujurat ayat yang pertama itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi mengajaknya untuk berangkat berhijrah bersama sang Rasul, setelah mendapatkan kabar tersebut, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mulai melakukan persiapan. Dia berangkat ke pasar kota Mekkah. Dia belanja 2 ekor onta terbaik. Dan apa yang dia lakukan? Dia bawa 2 ekor onta tersebut lebih dahulu ke Nabi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mempersilakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memilih lebih dahulu.
Bukan ia pilih buat dia lebih dahulu terus dia bawa satunya ke Nabi, tidak. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah beli 2 ekor onta untuk perjalanan kita, silakan engkau pilih lebih dahulu, sisanya baru buat aku. Karena Abu Bakar As-Siddiq paham betul ukuran keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi apapun. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diriwayatkan suatu hari pernah berpapasan dengan sang Rasul di tengah jalan. Tujuan arahnya berbeda dengan Nabi. Arah tujuannya berbeda dan dia menyapa sang Rasul. Nabi hendak ke timur, dia hendak ke barat. Dan apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengikuti arah Nabi lebih dahulu, baru dia setelah itu mengikuti arahnya. Walaupun jalannya harus mutar. Kenapa? Mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi berikutnya. Sampai bersuara di hadapan Rasul. Kita disuruh oleh Allah, Allah yang perintahkan harus lebih rendah daripada suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan angkat suara kalian di atas suara Nabi ketika sedang berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah Allah dan gak bisa ditawar. Menurut riwayat, ketika ayat ini turun, salah seorang sahabat Nabi, dia kebetulan suaranya besar dari kecil, suaranya gede. Kalau ngomong nggak bisa pelan. Sahabat-sahabat Nabi sudah memaklumi kebiasaan dia itu. Tetapi ketika ayat ini turun dan setelah itu sahabat Nabi ini tiba-tiba menghilang, tidak pernah lagi muncul di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari berlalu, Nabi mencarinya. Inilah kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memori ingatan Nabi akan sahabat-sahabatnya begitu rinci. Satu saja tidak kelihatan Nabi ingat. Nggak kayak kita nih, Ustadz kadang-kadang nggak ingat jamaahnya. Ada jamaah sapa, assalamualaikum. Ente siapa? Jamaah di mana? Di majlis mana? Nabi begitu banyak sahabatnya, Nabi ingat satu-satu. Nabi cari, Nabi bilang, itu di mana dia? Kata sahabat, nggak tahu, memang sudah sekian lama nggak kelihatan. Lalu kata Rasulullah, cari dia. Mungkin dia ada masalah, mungkin dia sakit, atau dia ada problem. Dicarilah oleh sahabat-sahabat Nabi, dijumpai dia ada di rumahnya ternyata. Kata sahabat-sahabat Nabi yang menemukan, engkau dicari sama Rasulullah. Kemana saja engkau ini? Kau sakit? Enggak. Terus kenapa tidak muncul? Kata sahabat Nabi ini, semenjak turun firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang yang beriman, jangan angkat suaramu di atas suara Nabi. Saya takut jumpa sama Nabi. Karena kalian tahu suara saya ini besar dari kecil. Saya minta izin tidak dapat jumpa dulu dengan Nabi karena saya mau latihan untuk merendahkan suara saya. Sebegitunya. Karena dia tahu ini perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada pengecualian itu. Dan tidak bisa dimaklumi. Dia bilang, tolong sampaikan ini kepada Rasul, saya sedang latihan untuk merendahkan suara saya. Karena di akhir firman Allah tersebut Allah katakan, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kalau sampai tiba-tiba suara itu meninggi di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, batal seluruh amal kalian sedangkan kalian tak menyadarinya, tak merasakannya. Makanya kalau kita berangkat umrah, kita masuk ke Masjid Nabawi, terus menuju ke arah Raudhah, berdiri depan pusara sang Rasul,
kita temukan di atas pusara Nabi itu ada kaligrafi Al-Quran. Baca baik-baik. Firman Allah surat Al-Hujurat ayat yang kedua itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Dari dahulu sampai sekarang dan seterusnya terpampang firman Allah itu. Artinya ketika kita datang ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah dengan suara yang lirih, yang pelan, yang halus, yang lembut. Karena tak patut kita bersuara tinggi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, akhlak sang Rasul akhlak yang mulia, akhlak yang sangat tinggi, dan Allah menyanjungnya. Sampai Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Rasul berada pada tataran akhlak yang amat sangat agung dan mulia. Hati sang Rasul begitu lapang, lebih lapang daripada luasnya samudra, sehingga Allah mengatakan, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Rasul? Jika Nabi yang lain ingin dilapangkan dadanya, Musa alaihi salam pernah sempit dadanya berhadapan dengan kaumnya yang membangkang dan melawannya. Datang kepada Allah memohon agar dilapangkan dadanya, lalu mengucapkan Rabbi syrah li sadri. Aduhai Tuhanku, lapangkan dadaku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan alam nashrah laka sadrak. Tanpa diminta Allah lapangkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatinya tidak pernah diisi sedikit pun, bahkan secuil pun dendam dan amarah. Hal itu terlihat perlakuan sang Nabi kepada Utsman bin Thalhah, sang pemegang kunci Ka'bah, yang Nabi pernah datang kepadanya sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nabi minta diizinkan untuk buka pintu Ka'bah. Nabi hendak masuk ke dalam sebagai perpisahan sang Rasul dengan kota Mekah. Beberapa hari sebelum beliau berangkat, Nabi datang kepadanya, Nabi minta izin. Utsman bin Thalhah tak memberikannya, dan Nabi mengatakan kepadanya, ya Utsman, suatu saat nanti kunci itu akan berada di tanganku, dan aku sendiri yang akan menyerahkan padamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berangkat dengan kecewa waktu itu. Beberapa hari kemudian Rasul berangkat ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hari berganti hari, berganti bulan, berganti tahun. Beberapa tahun kemudian terjadilah Fathul Mekkah. Kota Mekkah ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama rombongan Nabi dari Yathrib sebanyak 10.000 orang kurang lebih. Nabi datang masuk ke tempat tersebut. Nabi bergerak sambil membaca firman Allah, inna fatahna laka fatham mubina. Langsung Nabi menuju ke arah Ka'bah dan menghancurkan berhala-berhala yang lebih dari 360 berhala yang mengitari di sekitar Ka'bah. Menurut riwayat waktu itu Nabi hancurkan dengan menggunakan anak panah beliau, sambil Nabi menyentuhnya pelan-pelan dan hancur berhala-berhala tersebut sambil ia baca firman Allah, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Robohlah berhala-berhala tersebut. Setelah selesai itu Nabi memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kata Ali, ada apa ya Rasul? Kata Rasulullah, datang ke Utsman bin Thalhah, bilang aku minta kunci Ka'bah. Berangkatlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu minta kunci Ka'bah kepada Utsman bin Thalhah. Ketika berjumpa dengan Utsman bin Thalhah, Utsman bin Thalhah mengatakan, dulu Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang langsung kepadaku, dia sendiri yang datang minta kunci Ka'bah, saya tidak kasih. Apalagi sekarang engkau wahai Ali, kau hanya utusannya, tak bakal aku berikan. Ali bin Abi Thalib tetap diam di tempat tersebut dan tak mau beranjak. Lalu kata Ali bin Abi Thalib, aku adalah orang yang tak pernah gagal menjalankan misinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun perintah sang Nabi kecuali aku jalankan, kata Ali bin Abi Thalib, termasuk mengambil kunci dari engkau, karena ini perintah Rasul.
walaupun harus berduel denganmu. Utsman bin Thalhah ketakutan, nyerahin kunci dia, gemeter. Siapa yang berani sama Ali bin Abi Thalib? Panggilannya Haidar, singa remaja yang tidak pernah takut orang. Ali bin Abi Thalib menerima kunci tersebut, datang menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikasih kunci itu kepada Nabi. Nabi masuk ke area Ka'bah, Nabi buka, Nabi sholat 2 rakaat di dalamnya. Setelah selesai, kunci tersebut tetap dipegang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasul. Al-Abbas bilang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, jangan kau kembalikan kunci tersebut kepada Utsman bin Thalhah. Engkau sudah menaklukkan kota Mekah ini. Biarkan saja engkau pegang dan dia tidak akan mungkin datang mengambilnya." Tapi Rasul akhlaknya mulia, tidak semena-mena. Nabi tahu kunci Ka'bah ini secara turun-temurun dipegang oleh Bani Syaibah. Nabi mengatakan, tidak, kunci ini akan aku kembalikan kepadanya. Apa yang terjadi? Nabi bukan panggil Utsman bin Thalhah menghadapnya. Nabi datang ke rumahnya menemuinya. Sambil turun firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Turun firman Allah tersebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyerahkan amanah kepada yang berhak menerima amanah tersebut. Nabi datang menjumpai Utsman bin Thalhah dengan wajah teduh, dengan wajah yang penuh dengan keakraban. Tidak ada rona kemarahan sedikit pun di wajah Nabi. Tidak ada dendam yang bersemayam dalam hatinya. Nabi mengucapkan, "Ya Utsman bin Thalhah, ingatkah engkau beberapa tahun yang lalu aku pernah ucapkan kepadamu," kata Rasul, "kunci ini akan berada di tanganku dan aku sendiri yang akan datang menyerahkan kembali padamu. Dan hari ini kunci itu ada di tangan saya dan saya menyerahkan kembali kepada engkau, wahai Utsman bin Thalhah." Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita berbicara mengenai sunnah, maka ikutilah sunnah Nabi yang paling utama. Apa itu? Akhlak. Rasul bersabda, "Al-birru husnul khuluq." Apa itu al-bir? Al-bir itu artinya kebaikan yang tidak pernah berhenti. Maka ada ucapan birrul walidain. Apa nih birrul walidain? Berbakti kepada orang tua tanpa batas, tanpa henti. Nabi bersabda, kebaikan yang tanpa batas, kebaikan yang tanpa henti itu adalah husnul khuluq, budi pekerti yang luhur. Dan semoga kita mampu merekamnya dalam kehidupan kita. Allah hadirkan kebaikan buat kita, keberkahan buat kita, orang tua kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan amanah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang ahlul Quran, yang menghafal Quran, yang dekat dengan Al-Quran, yang bersahabat dengan Al-Quran, anak-anak yang senang sentiasa beristighfar buat kita, mendoakan kita setiap saat. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar majlis yang mulia ini dinaungi rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beliau diucapkan terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Hadirin mohon membentuk formasi 4 atau 3 orang bundaran.